Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, doa terbaik untuk panjenengan semua, sahabat Terah Cinta dimanapun panjenengan berada. Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Dulu saya pernah mempunyai seorang kenalan, Pak Samekto. Nah, sepanjang yang saya tahu, beliau ini orangnya sangat ramah dan tutur bahasanya, tutur katanya ini sangat santun sekali ketika kami sedang ngobrol. Beberapa kali ngobrol, itulah kesan yang saya dapatkan dari beliau. Suatu ketika, sewaktu kami sedang asik ngobrol di pinggir jalan, ada seorang mahasiswa yang memperhatikan. Dan tak lama kemudian Pak Samekto pun berpamitan. Apa yang terjadi selanjutnya? Seorang mahasiswa ini menghampiri saya dan bertanya, "Loh mas, masnya kenal dengan profesor?" Saya cuma tersenyum waktu itu. Selama ini saya nggak pernah tahu bahwa beliau, Pak Samekto ini adalah seorang profesor yang sangat dihormati di kampusnya. Ini saya tahu dari masnya mahasiswa ini yang bercerita tentang Pak Samekto. Oh, ternyata Pak Samekto adalah seorang tokoh yang sangat dihormati. Terlalu sering kita ini merendahkan orang lain, berasumsi dan berpersepsi tentang orang lain yang kita temui hanya berdasar dari apa? Dari informasi yang disampaikan oleh mata kita. Sehingga yang terjadi adalah apresiasi kita kepada orang lain ini sangat minim sekali. Kita suka merendahkan orang lain. Celakanya itu ternyata salah. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Banyak hal di dunia ini yang kita tidak tahu. Disinilah pentingnya kita mengenal diri kita, membentengi hati kita agar selalu berpositif thinking dengan orang lain, menjaga kebeningan hati kita agar selalu positif setiap kali memandang segala sesuatu. Batu permata hanya akan menjadi mahal harganya bagi orang-orang yang memahaminya. Begitupun seorang profesor sekelas Kiai Haji Buya Syakur Yassin MA. Beliau ini adalah figur seorang sahabat bagi orang-orang yang membutuhkan seorang sahabat seperti beliau. Beliau ini juga sekaligus seorang bapak bagi orang-orang yang merindukan figur seorang bapak yang bijaksana, yang mempunyai jiwa pamomong kepada anak-anaknya dan memiliki pemakluman yang jauh di atas rata-rata. Karena orang yang ilmunya luas selalu bisa luas. Dalam video ini, Kiai Buya Syakur Yassin MA akan memaparkan tentang cara mengenal diri kita. Seperti apa? Langsung saja kita simak bersama-sama. Kita belajar bersama-sama. Relakan dulu posisi kita, singkirkan dulu kebencian-kebencian terhadap apapun, terhadap siapapun. Semoga kita dimampukan untuk menyerap apa yang disampaikan oleh beliau. Matur suwun pada sahabat Terah Cinta semuanya yang sudah selalu support kepada channel ini. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Ya gulamu,
istihanatuka bi awliya illahi azza wa jalla min qillati ma'rifatika. Underestimate artinya pandangan yang merendahkan, artinya kurang hormat, kurang sopan, kurang menghargai, menyepelekan. Enggak, menghina enggak. Belum sampai kepada menghina. Iya. Bi auliya ilahi azza wa jalla, terhadap para wali itu adalah min qillati ma'rifatika billah, akibat dari karena kamu kurang paham terhadap Allah, karena kamu tidak tahu, orang kurang paham sama Allah. Taqulu haula'i, kamu mengatakan mereka itu para ulama, para aulia itu muttahimun atau muttahamun, orang yang tertuduh. Artinya orang yang selalu menaruh kecurigaan, orang yang punya tingkat kecurigaannya tinggi. La yata'ayyashuna ma'ana, nggak bisa hidup damai dengan kita, tidak bisa diajak kerjasama, angel dipelantar pelintire, susah diaturnya. Lima la yaquduna ma'ana, kenapa nggak mau gaul dengan kami? Alasannya itu underestimate kepada para wali, karena kamu menuduhnya para aulia itu kuper, kurang pergaulan, nggak mau duduk bersama kami, tidak mau bersahabat dengan kami. Taqulu hadza, kamu katakan ini lijahlika binafsika, karena kebodohanmu sendiri terhadap dirimu sendiri. Artinya karena kamu sendiri tidak tahu tentang dirimu sendiri. Sebabnya karena kamu belum tahu tentang dirimu sendiri. Lamma qallat ma'rifatuka binafsika, setiap saat kamu kurang mengerti tentang dirimu, qallat ma'rifatuka biaqdarin nas, kamu juga akan menjadi sedikit untuk melakukan apresiasi terhadap kemampuan orang lain. Artinya manusia itu selalu mengukur dengan dirinya. Burung gagak pun tidak pernah mengatakan, tidak pernah percaya bahwa ada burung yang bulunya putih. Pasti bulu burung semuanya hitam, kata burung gagaknya. Itu. Seorang pencuri tidak percaya kalau ada orang yang tidak mencuri, semua mencuri semua. Iya. Jadi kamu kurang mampu apresiasi terhadap potensi orang lain karena kamu sendiri tidak mampu memahami dirimu sendiri. Ala qadri qillati ma'rifatika bidunya wa akibatiha, akibat karena kamu kurang paham tentang dunia dan segala akibatnya, tajhalu qadral akhirati wala qadri ala qadril akhirati, sehingga kamu juga tidak mampu mengukur akhirat.
Karena kamu sendiri tidak paham tentang dunia, maka kamu juga tidak paham tentang akhirat. Wa ala qadri qillati ma'rifatika bil akhirah, ya, karena kamu kurang mengerti tentang akhirat, tajhalul haqqa azza wa jalla, artinya sampai kamu tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mustaghilan bidunya, wahai orang yang terlalu sibuk mengurusi dunia, mencari dunia. An qaribil khusran, sebentar lagi akan datang kekecewaan. Wan nadamat, dan ya kecewa getun ya, kerugian dan kekecewaan. Indaka zahiratun alaika fid dunya wal akhirah, wa nadamat indaka zahiratun alaika, kekecewaan dan kerugian akan nampak, akan kamu lihat, akan menjadi kenyataan atas dirimu sendiri. Fid dunya wal akhirah tadharu nadamatuka yaumul qiyamah, nanti kamu akan merasakan kekecewaan di hari kiamat nanti. Yaumat taghabun, hari kiamat nanti, di hari kemudian. Yaumul fadihah, hari skandal, akan terbongkar semuanya. Yaumun nadamat, hari kekecewaan. Wal khusran, dan hari kerugian. Hasib nafsak qabla maji'il akhirah, coba hitung sendiri dirimu, coba diintrospeksi atas dirimu sendiri, coba dikalkulasikan lagi qabla maji'il akhirah, sebelum datangnya akhirat. Atau biasa kalimat ini terdengar hasibu anfusakum qobla'an, itu kalimat. Silakan hitung saja sebelum kamu dihitung. Kan gitu. Wala taghtar bi hukmillahi azza wa jalla anka wa karamuhu alaika. Dan janganlah kamu tertipu dengan putusan-putusan Allah azza wa jalla anka wa karamuhu alaika, dan termasuk juga kemurahan yang Allah berikan kepadamu. Jangan tertipu. Segala kenikmatan Allah yang telah kamu terima, wa anta qaimu ala aswa'il ahwal minal ma'asi wa zillati wa zulmin nas. Pada saat Allah memberikan anugerahnya kepada kamu, memberikan kedermawanannya, kemurahannya yang berlimpah ruah kepada kamu, kamu tertipu. Pada saat itu kamu sedang dalam keadaan kondisi terburuk, ala aswa'il ahwal minal ma'asi, sedang berkubang dengan kemaksiatan. Wazilat, dan kesalahan-kesalahan. Wa zulmin nas, dan menzalimi orang lain. Jangan kamu tertipu. Hati-hati. Al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan adalah surat kekafiran, sebagai lonceng kekafiran. Barid itu surat yang dikirim, nanti nyampe ke sana. Kemaksiatan itu adalah pos kiriman.
menuju kepada kekufuran. Kama annahu al-huma, juga seperti meningkatnya suhu badan panas. Ya, baridul maut, pertanda kalau sudah panas, sudah di atas 40, ya sudah pertanda lonceng kematian akan datang. Alaika bitaubah, yuk bertobat sajalah. Qablal maut, sebelum kematian. Qabla maji'il malakil muwakkali bi akhdil arwah, sebelum engkau didatangi malaikat yang bertugas mencabut roh. Jangan lengah. Kelengahan akan kematian saya tidak tahu. Apakah memang ada keinginan untuk tidak mau mengingat, atau memang tidak ingat? Kalau dibilang tidak yakin, mustahil. Tiap hari melihat orang diusung dalam keranda. Dan kamu setiap hari melihat pemakaman-pemakaman. Dan kamu sering takziah mengenai orang mati. Mana mungkin kamu bisa lupa akan kematian? Saya yakin pasti kamu yakin bahwa kamu pasti mati. Tapi kenapa kamu tidak sadar juga? Sengaja dilupakan atau tidak mau mengingat-ingat kematian, atau memang kamu dungu? Yang lebih lucu lagi lebek, yang tukang mandiin mayat. Selesai memandikan mayat nggak pulang-pulang, istrinya telepon, Kang sudah selesai belum mandi mayatnya? Oh Neng, masih ada satu lagi yang perlu dimandiin. Ya artinya memandikan mayat, dia tidak sadar bahwa aku pun akan dimandiin kok. Satu tanda tanya yang Anda silakan mencari sendiri. Mungkin kasusnya berbeda-beda. Mungkin ada orang yang sengaja ingin menghalau kegelisahan, ketakutan kematian, akhirnya dihalau. Nggak usah diingat-ingat matilah. Iya. Pager doyong apa? Ya, mungkin saya mengerti kok. Semacam itu. Jadi ketika ayat mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, dapat saya pastikan maksudnya pasti bukan ziarah kubur. Karena ziarah kubur tidak akan menimbulkan kesadaran. Tapi zurtumul maqabir sampai kamunya mati maksudnya. Sampai masuk dalam kuburan zurtumul. Itu maknanya begitu. Jadi kenapa disebut ziarah kubur, mati dengan ziarah kubur? Ya kubur juga tempat ziarah kamu juga. Atau kamu di situ juga sementara juga. Nanti juga bakal dibangunin lagi. Iya, dan ketika kamu dibangunkan, kamu terkejut kok. Akan mengatakan, siapa yang bangunin gue nih? Lagi enak-enaknya tidur. Ya wailana man ba'atsana min marqatina. Padahal kamu sudah tertidur 100.000 tahun yang lalu. Dibangunkan. Nanti 100.000 tahun yang akan datang, kiamat datang, kamu dibangunkan. Ketika ditanya, kam labistum adada sinina qala labisna yauman obat. Kayak baru kemarin. Ketika kamu sudah keluar dari dimensi waktu, maka 1.000 tahun, 1 tahun, 1 miliar tahun, semuanya sama seperti kemarin. Ya syabab, anak muda, tubuh, yuk bertobatlah. Yuk bertobatlah. Ama tarawnal haqqa azza wa jalla yabtalikum bil bala hatta tatubu. Bukankah kamu
tidak melihat Allah menguji kamu bil bala dengan berbagai macam ujian, cobaan, kesulitan, rintangan, halangan dan sebagainya, hatta tatubu, itu semuanya diharapkan dengan ujian itu kamu bertobat. Jadi bala itu artinya sama dengan ujian, itu sama dengan tampakan, ditampak sekalian supaya segera bertobat. Wa antum la taqiluna, tetapi kamu dasar nggak bisa mikir. Tujuan diberi ujian tuh supaya kamu bertobat. Tapi saya melihat ada juga yang efektif, seorang pelacur dikasih sakit sepilis, akhirnya pulang bertobat, ikut jamiah lagi kok. Kamu yang hidupnya medit kikir dikasih ujian, akhirnya kamu nyungsep kan gitu, dikejar-kejar mantri bank ya, orang pada menghinakan kamu, utang rembel di mana-mana. Baru akhirnya menghadap Allah lagi. Griyang mangkat marani astana gunung jati. Sehari-hari sholat saja, baca Quran lagi, sholat lagi, ngaji maning, sembahyang maning, baru puasa. Iya, alhamdulillah. Tapi sayang begitu utangnya lunas, lupa lagi. Perlu 2 kali, sekali lagi, diuji lagi begitu. Jadi kalau memang kamu cara sadarnya harus dikasih musibah, ya bisa saya doakan mudah-mudahan kamu banyak musibahnya. Supaya selalu sadar. Nun? Ya iya itulah. Ya memang ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat memang. Maka pertobatan yang diakibatkan karena engkau menasihati dirimu sendiri dengan berdialog secara mendalam dengan hatimu sendiri, akhirnya kamu bertobat. Itulah namanya taubatan nasuha. Bukan karena musibah. Iya. Jadi kalau tobat proses penasehatan namanya tobatan, kalau karena musibah ya tobatan musibatan. Tapi ya lumayan juga sih.